Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anton. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang UWare, layanan merchandise dan apparel custom premium berbasis print on demand. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggota 5 orang. Yang pertama ada saya, Latifah Zaira Alzara. Yang kedua ada Umi Risyana. Yang ketiga ada Siti Rasya Malika Prahartu. Yang keempat ada Reva Casani, dan yang kelima ada Enawati Situmorang. Selanjutnya di sini ada latar belakang dan masalah pasar. Bisnis ini lahir dari masalah nyata di lapangan. Saat ini kelompok mahasiswa atau UMKM kecil sering ditolak oleh konveksi karena pesanan mereka di bawah batas minimum order (MOQ). Selain itu, mereka sering bingung karena belum punya desain matang. UWare hadir untuk menyelesaikan kedua kendala tersebut. Di sini ada peluang industri kreatifnya. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan produk yang bersifat personal, customized, dan memiliki nilai estetika tinggi di masyarakat. Yang kedua, kebutuhan masif di lingkungan kampus, orientasi, seminar, organisasi kepanitiaan, serta UMKM atau perusahaan, seperti seragam, welcome kit, atau promosi. Selanjutnya ada masalah pada penyedia jasa konvensional. Yang pertama, adanya minimum order quantity atau MOQ. Vendor sablon atau konveksi biasanya mewajibkan pesanan dalam jumlah besar dan menyulitkan konsumen satuan. Selanjutnya di sini ada tidak praktis. Pelanggan tanpa kemampuan desain harus mencari jasa desain grafis eksternal secara terpisah, membuang waktu dan menambah biaya. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan oleh Siti Rasya. Silahkan Kak Siti. Baik, terima kasih Latifah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang One Stop Custom Merchandise Solution berbasis Print on Demand atau POD. Di sini kita ada sistem POD-nya, yaitu proses produksi baru dilakukan setelah ada pesanan resmi dari pelanggan. UWare bertindak sebagai brand owner yang mengelola desain, QC, dan pengemasan. Sedangkan untuk pencetakannya diserahkan ke mitra produksi. Ada juga keunggulan efisiensi model POD ini, yaitu zero inventory risk, yaitu nol resiko, ya tidak perlu modal besar untuk menimbun persediaan bahan baku atau produk jadi. Lalu ada bebas minimum order, yaitu melayani pemesanan mulai dari 1 piece hingga ratusan unit tanpa menurunkan kualitas. Jadi kelebihannya, kalau di orang ada berlaku misal minimal 100 piece atau 12 piece, kalau di kita 1 saja sudah bisa. Yang terakhir yaitu UWare Design Library, yaitu inovasi layanan berupa kumpulan template desain berbasis Canva Pro yang siap pakai dan bisa dimodifikasi konsumen. Next. Selanjutnya, di sini ada spesifikasi teknik produk utama. Di sini kita menggunakan kaos custom premium dengan bahan 100% cotton combat 24S dan 30S, sangat nyaman dan standar distro. Menggunakan metode cetak direct to film atau DTF, warnanya tajam, awet, dan tidak pecah atau retak saat dicuci. Untuk ukurannya kita ada dari S sampai XXL dengan variasi warna lengkap. Yang kedua, produk kita ada tote bag custom premium, menggunakan bahan kain kanvas premium yang kuat, tebal, tidak luntur, awet, dan kokoh. Ukurannya ada kurang lebih 34 cm x 42 cm, warna hitam dan broken white. Konstruksinya menggunakan penjahitan dan rompul, load bearing, yaitu dengan sablon menggunakan 2 plastisol bag reusable. Untuk produk 1 ton atau merchandise, art shop akan menunjang sebagai ekspedisi sekali pakai, dimodifikasi dengan hang tag dan thank you card. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Reva. Silakan Kak Reva. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang target pasar dan strategi pemasaran. Target pasar UWare dibagi menjadi 2 segmen utama, yaitu business to customer atau B2C dan business to business atau B2B. Untuk segmen B2C itu target pasar kami meliputi mahasiswa, pelajar, dan komunitas yang membutuhkan produk custom untuk kebutuhan sehari-hari, ekspresi diri maupun promosi komunitas.
Selain itu, kami juga menargetkan konsumen atau individu umum yang membutuhkan produk untuk menggunakan pribadi, koleksi, maupun hadiah. Sedangkan untuk segmen kedua, yaitu B2B, target pasar kami mencakup organisasi, perusahaan, komunitas, dan kampus yang membutuhkan merchandise, seragam, kebutuhan acara, serta branding. Selain itu juga terdapat sekolah, instansi, dan lembaga yang membutuhkan produk untuk kebutuhan resmi dan identitas lembaga. Untuk mendukung penjualan UR menetapkan 3 pilar strategi pemasaran, yaitu yang pertama adalah digital marketing, yaitu melalui perbuatan konten visual dan video proses pemesanan di media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta bekerja sama dengan micro-influencer dan memanfaatkan testimoni pelanggan. Yang kedua itu ada di direct marketing, yaitu melakukan penawaran langsung atau pengajuan proposal kepada organisasi mahasiswa, komunitas, dan UMKM lokal untuk kebutuhan seragam maupun event. Dan yang ketiga itu ada word of mouth, yaitu memanfaatkan testimoni serta memberikan pelayanan yang responsif agar pelanggan merasa puas dan merekomendasikan produk kami kepada orang lain. Oke, selanjutnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi atau HPP dan harga jual produk luar. HPP merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Pada usaha ini, untuk kaos custom premiumnya itu biaya produksi mitra yang mencakup bahan dan cetak di video sebesar 58.000. Kemudian ditambah biaya pendukung seperti Ziploc packaging itu 5.000, hang tag-nya itu 7.500, dan thank you card-nya itu 750, stiker logo brand itu 1.000. Dan total HPP per unitnya itu 61.000. Kemudian itu ada tote bag custom, untuk produksi mitranya itu 33.000, Ziploc packagingnya 5.000, hang tag-nya 7.500, thank you card-nya itu 7.500, stiker logo brandnya itu 1.000, dan total HPP per unitnya itu 36.000. Kemudian di situ ada harga jual ke konsumennya itu untuk kaos custom premiumnya itu sebesar 95.000, dan untuk tote bag custom premiumnya itu 70.000. Dan juga di situ ada laba kotor per unit, itu untuk kaos custom premiumnya itu 34.000, dan untuk tote bag custom premiumnya itu 34.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan target penjualan dari proyek laba rugi bulanan. Target volume penjualan awal per bulan ditetapkan sebanyak 70 pieces kaos custom dengan harga 95.000 per produk, sehingga menghasilkan pendapatan sebesar 6.650.000. Kemudian target penjualan tote bag custom sebanyak 50 pieces dengan harga 70.000 per produk, sehingga menghasilkan pendapatan sebesar 3.500.000. Dengan demikian, estimasi total omset bulanan yang diperoleh sebesar 10.150.000. Selanjutnya, jika dikurangi total HPP sebesar 6.070.000 rupiah, maka diperoleh laba kotor sebesar 4.080.000 rupiah. Kemudian, terdapat biaya operasional bulanan seperti promosi sebesar 300.000 dan biaya internal sebesar 100.000, sehingga total biaya operasional menjadi 400.000. Setelah dikurangi seluruh biaya tersebut, diproyeksikan laba bersih bulanan usaha UR sebesar 3.680.000. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis titik impas atau break-even point. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pada titik berapa usaha tidak mengalami kerugian maupun keuntungan atau berada pada kondisi impas. Dalam perhitungan ini digunakan metode pendekatan sales mix multi-produk karena UR memiliki lebih dari satu jenis produk yang dijual. Parameter yang digunakan yaitu biaya tetap sebesar 1.800.000, harga jual rata-rata campuran sebesar 84.583 rupiah.
HPP rata-rata campuran sebesar Rp50.883 dan contribution margin rata-rata sebesar Rp34.000 per unit. Berdasarkan rumus perhitungan BEP dalam satuan unit, diperoleh hasil sebesar 52,94 atau dibulatkan menjadi 53 unit. Artinya, UR harus menjual minimal 53 unit produk campuran setiap bulan agar dapat mencapai titik impas dan terhindar dari kerugian. Selanjutnya, perhitungan PEP dalam satuan rupiah menunjukkan hasil sebesar Rp4.477.612. Artinya, usaha harus memperoleh omset minimal sekitar 4,4 juta agar dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Jika dibandingkan dengan target omset bulanan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 10.150.000, nilai tersebut berada jauh di atas titik impas. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan bisnis UR dinilai sehat, memiliki margin keamanan yang baik, serta layak untuk dikembangkan ke depannya. Untuk selanjutnya itu ada rekapitulasi anggaran dan alokasi modal awal. Penggunaan modal awal itu sebesar Rp3.690.000, itu untuk bahan habis pakai Rp1.060.000. Untuk itu buat pembelian awal Ziplock, packaging, handtag, stiker, sablon, stiker merek, bahan tote bag, kanvas, dus, dan TK. Dan yang kedua ada buat sewa dan jasa itu sekitar Rp600.000, itu untuk langganan akun premium, Canva Pro, tim selama 6 bulan, aset, elemen grafis, serta pembayaran fee sampel kaos dan tote bag custom. Terus selanjutnya ada buat transportasi lokal itu sekitar Rp500.000, itu untuk biaya mobilitas survei berkala, koordinasi bersama supplier, mitra produksi, serta pengantaran pesanan dalam status COD lokal. Selanjutnya itu untuk biaya lain-lain itu sekitar Rp1.230.000, itu untuk anggaran pemasaran Instagram, TikTok, pulsa internet komunikasi, dan alokasi dana darurat operasional tidak terduga. Selanjutnya untuk biaya proyeksi pertumbuhan 2 tahun itu dengan asumsi perluasan kemitraan in-store dan penetrasi iklan digital, laba bersih diproyeksi tumbuh sebesar 15% sampai 20% per tahun, mencapai Rp18.100.000 di tahun pertama menjadi Rp50.784.000 pada penutupan tahun kedua. Untuk selanjutnya itu ada tahap metode pelaksanaan dan penutup. Ada 6 garis besar. Yang pertama itu ada tahap persiapan, penentuan branding, kursi vendor, mitra cetak, pembuatan e-katalog, dan subsistem bisnis sesuai usaha. Yang kedua ada tahap pemasaran dan desain. Itu konsultasi desain via WhatsApp, pemasaran di media, konfigurasi pesan, check out digital pelanggan. Yang ketiga ada tahap produksi, penerimaan halaman order dari AdWords kepada tim produksi vendor, mitra berdasarkan produk dan kesesuaian. Yang keempat ada tahap quality control atau QC, verifikasi kesesuaian warna, sablon, kecocokan penempatan pola, kelestarian produk, dan kesesuaian jumlah pesanan. Yang kelima ada tahap pengemasan premium, produk dimasukkan ke dalam Ziplock, Ziplock tag bersama handtag dan tag yogurt personalisasi kami. Yang keenam itu ada tahap pemasaran dan distribusi, pengiriman via ekspedisi logistik, marketplace, atau sistem COD area lokal terdekat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.